Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Satu hal yang perlu diingat oleh Anda, saya, serta kita semua, di dalam menjalani persiaran kehidupan di dunia, bahwa perubahan itu tetap. Tetapi perubahan itu memiliki dampak dan daya ubah, tergantung dari diri Anda, saya, serta kita semua. Bagaimana kita memaknai perubahan, bagaimana kita memberikan kebijaksanaan kita di dalam menanggapi perubahan yang ada. Orang beriman, orang bijak, tidak terbawa arus, tetapi juga tidak menorak dan membuka pikirannya akan perubahan yang ada. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkau menciptakan segala sesuatu guna mendatangkan kebahagiaan dan menganugerahkan putra-Mu untuk menyelamatkan kami. Tanamkanlah dalam hati kami kerinduan untuk memuliakan nama-Mu, sebab besarlah kasih setia-Mu dalam hidup kami dari waktu ke waktu, sehingga kami boleh menikmati kebaikan-Mu dalam kerapuhan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, kasih Tuhan sekali lagi sungguh luar biasa. Mestinya sukacita di dalam hati mengiringi kedatangan Tuhan yang akan menyelamatkan umat-Nya. Sebagaimana dikatakan di dalam bacaan pertama dalam kitab Nabi Yesaya pada hari ini. Pada saat di mana orang tuli akan mendengar, orang buta akan melihat, orang bisu dapat berbicara, orang lumpuh dapat berjalan. Mereka akan masuk ke tanah terjanji dengan sukacita abadi. Jika orang beriman itu menyiapkan kedatangan Tuhan. Minggu kemarin kita diingatkan untuk senantiasa melakukan pertobatan. Berseru tentang pertobatan itu adalah niat yang baik, tetapi tidak cukup. Anda, saya, serta kita semua harus menjadi pelaku utama di dalam pertobatan itu. Karena Dia yang mereformasi harus memulai dari dirinya sendiri. Dia akan kehilangan misi hidupnya jika ia hanya berteriak tentang pertobatan tetapi tidak berani memulai dari apa yang ia miliki. Hari ini kita kembali diingatkan, memang berbicara tentang kebenaran, tentang ajaran apa yang berkenan di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang sangat mudah. Bahkan bagi Anda, saya, serta kita semua, lebih mudah mengucapkan sumpah serapah, janji demi Tuhan, di hadapan banyak orang, hanya karena ingin memperjuangkan martabat kita. Tetapi seringkali, mulut yang mudah mengucapkan sumpah serapah dan janji setia di hadapan Tuhan, tidak diikuti dengan kesetiaan, dan juga kepekaan serta ketulusan di setiap pelaksanaan kegiatan hidup kita sehari-hari. Kita melihat siapa Tuhan yang kita sembah sebagaimana digambarkan oleh Injil Lukas pada hari ini. Yesus, Dia sebelum membuat orang lumpuh dapat berjalan, Yesus lebih dahulu mengampuni dosanya. Lukas mau menegaskan kepada Anda, saya, serta kita semua bahwa Yesus memiliki kuasa untuk hal jasmani maupun rohani. Artinya
menjadi murid Kristus tidak boleh hanya setengah-setengah. Cukup saya berdoa, cukup saya memohon, cukup saya mendengarkan firman-Nya, tetapi tidak melakukan di dalam kehidupan nyata. Tetapi niat itu tidak diikuti dengan usaha sekuat tenaga dari kita. Tuhan kita sungguh maha sempurna. Ia berkuasa mengampuni dan memberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Tetapi maukah kita dipulihkan ketika perubahan itu terus dan tetap ada, mengiringi dan menjadi instrumen di dalam persiaran hidup kita di dunia? Pertanyaannya, percayakah Anda, saya, serta kita semua bahwa Yesus mampu memulihkan kehidupan kita? Jika kita percaya, mulailah dari diri Anda, saya, serta kita semua. Dengan sekuat tenaga, dengan segala komitmen yang bisa kita lakukan, dengan segala usaha yang bisa kita perjuangkan. Bukan mengeluh, bukan menghakimi, bukan menuduh, tetapi menanggapi perubahan dengan pemaknaan, mereformasi diri sendiri, yang biasanya malas menjadi rajin, yang biasanya suka menggosip, berani berbicara fakta tanpa harus menjatuhkan sesama. Semoga berkat Tuhan sungguh senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan selalu mengunjungi Anda, saya, serta kita semua dengan damai. Tetapi maukah kita hidup di dalam kedamaian meski harus mengorbankan ambisi dan keinginan kita? Tetapi percayalah, ketika kita berdiri tegak dalam kebenaran, martabat kita tidak akan pernah diinjak dan direndahkan oleh sesama kita. Beranikah kita menanggapi perubahan zaman dengan mereformasi yang dimulai dari diri sendiri untuk sesuatu kebaikan dan bukan justru sebaliknya, ikut arus, ikut menjauh dan jauh daripada Tuhan? Semoga Tuhan memberkati kita semua di dalam awal pekan ini untuk senantiasa memuji dan hidup di dalam kebenarannya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.